Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang bapak di Bogor bernama Pak Kurniawan bertanya kepada saya, mohon maaf Pak, saya mau bertanya apakah baik jika orang tua ketat terhadap anak terkait pemakaian HP. Anaknya umur 9 tahun dan beliau galau mungkin ya, karena ada kata-kata dari seorang kenalannya mengatakan HP ini lumrah, biarin aja anak pakai HP gitu. Dan beliau dan istrinya mencoba ketat untuk pemakaian HP pada anaknya. Mereka buat jadwal khusus untuk main HP di luar jam belajar online, karena sekarang belajar online ya. Tapi anaknya diam-diam pakai HP tanpa sepengetahuan orang tua. Nah, gimana menurut saya, pendapat saya? Oke, baik. Tentu pendapat ini subjektif berdasarkan pengetahuan saya. Pertama saya mau menyampaikan ini Pak Kurniawan. Oke ya. Baik. Ya. Bahwa menurut American Pediatric Association bahwa waktu bersentuhan untuk layar dengan layar pada anak-anak di bawah usia 2 tahun itu 0 jam per hari. Ya, tidak bersentuhan sama sekali. Ya. Ini ada di layar yang sebelah sini. Oke, saya geser sedikit. Oke ya. Tidak bersentuhan sama sekali dengan layar. Kemudian anak-anak dengan usia di atas 2 tahun maksimal 2 jam per hari. Dan anak-anak remaja itu maksimal 7 jam per hari. Nah, layar ini layar apa? Layar HP, layar monitor, layar game, layar TV, dan semua layar ya, yang semua monitor, kurang lebih seperti itu. Bukan satu-satu ya. Bukan TV 2 jam, ini 2 jam, enggak, tapi total screen time adalah seperti itu. Nah, artinya Bapak sudah tepat membatasi anak Bapak untuk dalam menggunakan gadget. Itu sudah tepat. Nah, sekarang bagaimana caranya anak usia 9 tahun yang para remaja itu diberi batasan gitu. Nah, ini perlu ngobrol. Jadi ketika Bapak dan istri, Pak Kurniawan dan istri ingin mengontrol anak menggunakan gadget, maka Bapak bisa ajak dia ngobrol ya, sebelum diberikan. Ini fungsinya apa, ini kegunaannya apa, ya, dan seterusnya gitu. Diajak ngobrol, diskusi gitu. Bahayanya apa, dan mereka harus tahu nih bahaya menggunakan gadget itu apa. Bukan hanya secara fisik, tapi secara mental dan sebagainya itu diskusikan. Karena anak sudah usia 9 tahun, dia sudah mulai bisa diajak diskusi di usia itu. Kemudian konsekuensinya itu disampaikan. Tentu konsekuensi itu berhubungan dengan penggunaan gadget ya. Misalkan kalau dia hari ini menggunakan lebih dari 2 jam, padahal maksimal 2 jam, ya kelebihannya akan dibayar besoknya, berarti dia cuma menggunakan 1 jam misalkan, karena hari ini sudah 3 jam. Nah, kegalauan berikutnya adalah apakah wajar anak-anak mencuri-curi HP? Saya rasa itu semua wajar gitu ya. Kenapa? Di kondisi pandemik ini banyak kebutuhan anak-anak yang tidak terpenuhi. Tidak bisa sekolah, artinya mereka tidak bisa bermain bersama temannya, tidak bisa bermain bola, berkeringat, lari, bercengkrama, ngobrol, ketawa-ketawa dan sebagainya, mereka nggak dapat itu. Kemudian itu kebutuhan dasar ya. Kemudian mereka terkungkung dalam rumah ya, keluar juga mereka mungkin orang tua yang larang dan sebagainya. Nah, itu kebutuhan-kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, kemudian mereka akan mencari kenyamanan dengan cara apa? Bermain HP. Nah, mungkin untuk screen time ini kalau biasanya 2 jam ya mungkin sekarang dinaikkan sedikit lah, boleh 3 jam, itu ya masih wajar lah gitu ya, karena kondisinya berbeda. Nah, tapi kita sebagai orang tua memang perlu memberikan kegiatan-kegiatan lain agar kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Misalkan menyibukkan mereka ya dengan kegiatan-kegiatan, ibunya masak atau bapaknya masak, diajak ya, entah mencuci sayur kah, entah apakah. Kemudian kebersihan rumah ikut terlibat. Nah, semua dibicarakan, diajak diskusi. Perlu ada family time bersama anak-anak dan istri, ngomongin ini waktunya kamu apa, waktunya ini kamu apa, siapa yang bantu ini dan sebagainya, sehingga waktu mereka banyak digunakan untuk yang lain, memelihara tanaman, memelihara ikan atau apa saja, sehingga mereka punya waktu yang lain selain hanya bersentuhan dengan gadget. Nah, kemudian itu ya, Pak Kurniawan dan Ibu, itu kita bisa melakukan itu. Kemudian
Jadi sebetulnya memang wajar menggunakan HP untuk anak-anak remaja, untuk anak-anak. Kenapa? Karena memang sekarang eh, gadget atau HP itu sudah menjadi bagian dari hidup kita, nggak bisa kita hindari. Nah, tapi bagaimana kita melakukan pembatasan, ya? Karena ketika keinginan tidak dikontrol, maka anak tidak akan jadi happy. Ya, meskipun mereka, aku senang pakai HP dan sebagainya, tapi mereka tidak akan jadi happy. Kenapa? Karena keinginan itu bukan kebutuhan. Sedangkan kita menjadi bahagia itu karena kebutuhan kita terpenuhi, bukan keinginan kita terpenuhi. Nah, ini harus dikontrol. Artinya bahagia itu kalau versi saya itu cukup dua. Ketika kebutuhan terpenuhi, yang kedua adalah ketika keinginan bisa dikontrol. Nah, sekarang bagaimana anak bisa mengontrol dirinya pada penggunaan gadget. Nah, mencuri-curi waktu bisa jadi itu memang kalau saya sih normal ya, anak-anak usia segitu curi-curi kesempatan dan sebagainya. Nanti kan bagaimana kita melakukan ketegasan pada anak-anak, tidak perlu marah tapi tegas, maaf ini sudah waktunya dimatikan dan sebagainya. Nah, tapi kita nggak hanya cukup itu, tapi kita memberikan alternatif kegiatan agar mereka happy. Nah, inilah kesulitan kita sekarang di kondisi pandemik ini. Nah, kemudian Pak Kurniawan bisa juga menggunakan Google Family atau Family Link, aplikasi yang disediakan Google untuk melakukan pembatasan pada gadget anak. Ya, Bapak bisa lihat di YouTube saya pelatihan menggunakan Google Family di bagian bawah ini. Jadi jika HP anak terkoneksi dengan Google yang Google-nya itu sesuai dengan usia anak, kita bisa kontrol tuh pakai Family Link. Kapan HP-nya dimatikan, kapan HP-nya dinyalakan, aplikasi apa aja yang boleh, aplikasi apa aja yang tidak boleh. Ketika mereka download apapun, mereka perlu izin dari kita, ya. Izin nggak bisa kalau nggak izin dari kita, nggak bisa, gitu. Pasti akan Google nanya mana alamat email ayahmu, kemudian masukkan password email ayahmu, dan yang tahu password kan kita aja, anak kita nggak perlu tahu. Kita akan pasti password kita ke kita. Akan ada pertanyaan itu, atau ada email masuk ke kita, apakah ada pertanyaan misalkan nama akun ini dan sebagainya mengajukan permintaan untuk mendownload ini, apakah kamu setujuin? Nah, ketika kita setuju, kita berikan itu. Nah, itu Pak Kurniawan ya, yang bisa Pak Kurniawan lakukan bersama istri di rumah. Dan ini tidak mudah, tapi bisa coba. Tapi kalau kita berhasil, kita akan menjadi bahagia buat kita sendiri dan anak-anak kita, karena mereka bisa mengontrol keinginannya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.